adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi sama aku, Kak Dea, di ibadah Minggu Pelayanan Anak. Nah, sebelum mulai ibadah, kita siapkan dulu Alkitab dan kidung cerianya. Jika sudah disiapkan, kita saat teduh dulu sejenak. Saat teduhnya kita mulai. Saat teduh selesai, adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi Mars PLKPA Gereja yang Melayani. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia. Wujudkan kasih ilahi, menyatakan perang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik masih tetap berdiri, lalu kita buka kidung ceria nomor 177 di pintu muku datang. Kita nyanyikan 2 kali dan pakai gerakan. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Adik-adik dipersilahkan untuk duduk. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati ibadah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih juga karena kami sudah boleh berkumpul melalui platform YouTube ya Tuhan. Semoga ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lalu kita buka kembali Kidung Ceria nomor 183, kita satu di dalam Tuhan, bait yang pertama dan yang ketiga. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Adik-adik dimohon untuk bangkit berdiri. Nah, lalu disiapkan Alkitabnya. Kita buka Mazmur 112 ayat 1 dan 2 dan kita baca secara bersama-sama. Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Bahagia orang benar. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Adik-adik masih tetap berdiri, kita buka kembali Kidung Ceria kita nomor 140, Firman-Mu Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Halo adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan. Sebelumnya, disiapkan dulu Alkitabnya. Sudah ada? Nah, sekarang kita mau berdoa dulu ya sebelum membaca Alkitab. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sekarang ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin sertai kami, mampukan kami, supaya kami boleh mengerti maksud daripada firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin.
Ya, adik-adik, sekarang kita membaca Alkitab. Dibuka Alkitabnya dari 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai 9. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai 9. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga seshikel dan 2 sukat jelai akan berharga seshikel di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai di pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang satu kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Ya adik-adik, demikian pembacaan Alkitab. Nah adik-adik, saat ini Kak Debbie mau bercerita tentang keadaan kota Samaria atau keadaan penduduk di Samaria yang saat itu mengalami kelaparan. Nah, kenapa ya mereka kelaparan? Mereka itu kelaparan karena mereka kotanya itu dikepung oleh tentara Aram adik-adik. Nah, karena dikepung nih, makanya pengiriman atau pasokan makanan yang harusnya masuk ke kota mereka itu terhambat adik-adik karena kotanya itu sedang dikepung. Jadi tidak ada makanan, tidak ada bahan-bahan pokok masuk ke dalam kota Samaria itu. Nah,
adik-adik, di sisi lain di kota Samaria itu ada juga, kalau kita baca di Alkitab ada berapa? Ada empat orang kusta adik-adik. Nah, kayaknya Kak Debbie pernah cerita di beberapa minggu lalu bagaimana keadaan orang kusta itu. Nah, di sana di kota Samaria ini ada orang yang memiliki sakit kusta adik-adik. Seperti yang Kak Debbie ceritakan sebelum-sebelumnya, kalau orang sakit kusta itu fisiknya seperti apa adik-adik? Tangannya, bukan hanya tangan, tapi seluruh tubuhnya itu memiliki luka-luka merah, menimbulkan bau yang tidak sedap, bahkan penyakitnya bisa menular. Oleh karena itu, orang-orang yang memiliki penyakit kusta ini, mereka dilarang tinggal di dalam kota Samaria adik-adik. Mereka dijauhi, mereka harus tinggal di pinggir kota atau di depan kota, jadi tidak tinggal di dalamnya. Nah, mereka terasingkan, mereka dijauhi. Bahkan untuk mendapatkan makan pun mereka tidak bisa, apalagi saat itu kondisinya kota Samaria sedang apa adik-adik? Dikepung oleh tentara Aram. Nah, suatu ketika juga mereka nih 4 orang kusta ini berdiskusi adik-adik. Mereka berpikir bagaimana caranya mereka bisa bertahan hidup, bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan makanan. Nah, setelah mereka berdiskusi nih, mereka memiliki 3 pilihan adik-adik. Yang pertama, apakah mereka harus masuk kembali ke kota Samaria dan tetap tidak mendapatkan makanan dan tetap akan mati di sana? Dan yang kedua adalah mereka tinggal tetap di pinggir kota dan tidak mendapatkan makanan dan pastinya akan mati di sana. Dan yang pilihan yang ketiga adalah mereka harus menyeberangi kota tentara Aram di sana dan berkumpul di sana untuk mencari makan dan diberi makan oleh tentara Aram, atau bahkan mereka akan dibunuh oleh tentara Aram. Nah, kira-kira mereka memilih jalan yang mana ya adik-adik untuk mereka bisa bertahan hidup? Ya, mereka memilih untuk masuk ke dalam kemah tentara Aram adik-adik untuk mencari makan. Wah, berani sekali ya mereka, padahal tentara Aram itu sedang mengepung atau menyerang wilayah Samaria adik-adik. Tetapi mereka tetap memilih untuk datang ke kemah tentara Aram pada waktu senja adik-adik. Akhirnya mereka pergi tuh ke sana. Mereka pergi, tapi apa yang mereka dapati adik-adik? Ternyata kemah-kemahnya sudah kosong ya adik-adik. Mereka mendapati kalau di wilayah tentara Aram itu tidak ada orang sama sekali. Padahal yang mereka takutkan, mereka bertemu tentara Aram dan mereka akan dibunuh. Ternyata tentara Aramnya sudah pergi. Kenapa tentara Aramnya tiba-tiba pergi? Coba kita lihat yang ada di ayat 6. Ayat 6. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah kepada seorang yang lain, sesungguhnya orang Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Nah, ternyata tentara Aram ini sudah pergi dari kemahnya adik-adik. Mereka pergi karena mendengar suara apa? Suara kuda, kemudian suara kereta, bunyi tentara yang besar. Nah, bunyi-bunyian itu bunyi-bunyian apa sih, Kak? Bunyi-bunyian itu adik-adik menandakan bahwa seakan-akan mereka tuh mau diserang oleh bangsa Het dan juga orang-orang dari Misraim yang
disuruh oleh bangsa Israel. Mereka tuh ketakutan kalau bunyi-bunyian itu akan menghampiri mereka dan akan menyerang mereka. Ternyata bunyi-bunyian itu semua berasal dari Tuhan Allah, adik-adik. Itu karena Tuhan mau berbaik hati menyelamatkan si orang-orang yang penyakit kusta ini, adik-adik, untuk datang ke perkemahan dengan cara Allah, yaitu menakuti si tentara Aram, sehingga tentara Aram ini pergi meninggalkan kemahnya, adik-adik. Dan ketika si orang-orang kusta ini sampai di kemah, maka tentara Aram itu sudah tidak ada. Nah, ketika tentara Aramnya pergi dan orang penyakit kustanya ini sampai di kemah, apa yang mereka dapati? Mereka mendapatkan kemah itu kan kosong. Kemudian ada banyak pasokan makanan, adik-adik, di situ. Karena kan sudah ditinggal ya sama si tentara Aramnya itu. Akhirnya mereka berpesta di kemah itu, adik-adik. Mereka makan yang banyak. Mereka menikmati hasil jarahannya di kemah itu. Mereka senang-senang, mereka makan makanan yang enak karena mereka mengalami kelaparan kan, adik-adik. Nah, tapi satu ketika juga, adik-adik, si orang-orang penyakit kusta ini memikirkan juga, adik-adik, saudara-saudaranya yang ada di kota Samaria, bahwa mereka mengalami kelaparan juga. Jadi orang penyakit kusta ini yang tadinya makan-makan enak, mereka tertiba berhenti. Sepertinya apa yang kita lakukan ini tidak benar. Sebaiknya kita mau berbagi kepada orang-orang yang mengalami kelaparan juga di sana. Mereka berpikir seperti itu, adik-adik. Mereka mengingat saudara-saudaranya yang ada di kota Samaria yang mengalami kelaparan. Nah, akhirnya mereka menyuruh orang untuk memberitakan kabar ini, bahwa ada makanan dan tidak ada lagi tentara Aram di kemah, untuk disampaikan kepada saudara-saudaranya orang Samaria itu. Akhirnya tersampaikanlah berita bahagia bahwa ada pasokan makanan di kemah-kemah tentara Aram itu. Nah, adik-adik, dari sini kita mau belajar bahwa Tuhan itu baik kepada siapapun, kepada orang yang tertindas sekalipun, seperti orang kusta yang mengalami merasa dikucilkan, merasa dijauhkan dalam keadaan kesusahannya mereka. Tuhan tetap menyertai orang sakit kusta itu. Nah, kita juga, adik-adik, kita harus yakin bahwa dalam keadaan susah sekalipun, dalam keadaan sakit sekalipun, Tuhan tetap akan menyertai kita, membantu kita, dan bersama-sama dengan kita. Nah, untuk itu, dengan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kebaikan yang Tuhan kasih, kita juga mau berbagi kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman tentunya yang mengalami kesusahan. Nah, seperti yang baru-baru ini nih, adik-adik, kita saudara-saudara kita mengalami musibah, bencana alam. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diberkati, kita juga mau berbagi kepada mereka yang mengalami bencana alam, adik-adik. Kita mau menolong mereka dengan memberikan sumbangan uang atau berupa makanan atau pakaian bekas kepada mereka yang membutuhkan. Tidak hanya itu, misalkan kita nantinya nih bertemu teman juga yang dalam kesusahan, kita mau misalkan membagi makanan kita kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Dan jangan lupa kita juga mau mendoakan teman-teman kita yang mengalami kesusahan, karena kita sudah diberkati oleh Tuhan dan Tuhan sudah menolong kita. Untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diberkati, kita mau memberikan
berkat dari Tuhan kepada orang lain juga. Oke adik-adik ya, di sini kita mau berjanji menjadi anak-anak yang mau berbagi kepada orang lain. Oke, demikian firman Tuhan pada saat ini. Kiranya kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, minggu ini Kak Debbie mau kasih tugas untuk adik-adik untuk membuat ayat hafalan dari Efesus pasal 2 ayat 10. Efesus pasal 2 ayat 10 ya. Karena itu kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, bacaan ini adik-adik hafalkan. Nanti dikirimkan videonya melalui grup orang tua ya adik-adik. Terima kasih. Selamat hari Minggu semua. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi, bait yang pertama dan yang kedua. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa aku yang kanan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini. Terima kasih juga karena kami sudah boleh bersekutu bersama-sama melalui IMPA secara virtual di rumah kami masing-masing pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan sudah boleh hadir dan memberkati IMPA kami. Di dalam doa syafaat ini, kami ingin menaikkan doa kepadamu, yaitu untuk kedua orang tua kami, Mama dan Papa. Tuhan berkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan dalam menjaga dan mendidik kami, agar menjadi anak yang mau takut akan Tuhan. Tuhan, terima kasih juga untuk setiap kami yang boleh melalui ujian sekolah pada semester ini. Kiranya Tuhan mau memberkati setiap usaha dan kerja keras kami di dalam kami belajar, supaya kami boleh mendapatkan hasil yang terbaik atas segala usaha kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk keadaan yang kami alami saat ini dengan terjadinya pandemi COVID-19. Tuhan kiranya mau pulihkan dunia ini, terkhususnya untuk negara kami, tempat di mana kami tinggal. Engkau mau melihat dan memberkati saudara-saudara kami yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Mereka yang sakit, kiranya Tuhan mau sembuhkan mereka, beri mereka kekuatan melalui makanan dan obat-obatan yang mereka makan. Berkati juga setiap tim medis, dokter, perawat. Engkau selalu menyertai mereka dalam mereka bekerja dan melayani setiap pasien. Ya Bapa, berkati bangsa dan negara kami juga, mulai dari Bapak Presiden, setiap menteri, pejabat daerah, pemimpin negeri ini. Kiranya Tuhan mau memberikan mereka roh hikmat, kebijaksanaan dalam mereka memimpin bangsa kami. Tak lupa juga kami mau berdoa untuk gereja kami, gereja GPIB Betania. Tuhan mau memberkati para pendeta, majelis jemaat, kenampelkat, komisi, dan setiap mereka yang boleh terlibat dalam pelayanan di gereja kami. Kiranya dalam keadaan kami yang berjauhan dan harus beribadah secara online atau virtual, itu semua tidak mengurangi semangat kami sebagai jemaat untuk senantiasa mau bersekutu kepadamu.
Tuhan Yesus yang baik, kami mau serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja yang menjaga dan memelihara kehidupan kami hari lepas hari dimanapun kami berada. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang baik, yang mau dengar-dengaran akan orang tua, terlebih mau takut akan Tuhan. Berikanlah kami selalu kesehatan, kekuatan, dan jauhkanlah kami dari segala sakit penyakit. Inilah doa syukur dan permohonan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau mau dengar dan sambut doa ini. Kami mau bawa hanya ke dalam nama Tuhan saja yang sudah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa mentransferkan persembahannya di layar kaca yang tertera. Lalu kita buka kembali Kidung Ceria nomor 175, mengucap syukurlah. Adik-adik dimohon untuk bangkit berdiri. Sekarang kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan segenap hati. Amin. Masih tetap berdiri, lalu kita buka kembali Kidung Ceria nomor 37, Allah Bapa Melindungi, bait yang pertama dan yang keempat.
Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah minggu pelayanan anak pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah boleh menjalani kegiatan ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, kiranya apa yang sudah kami dengar boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, semoga ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berkatilah ya Tuhan, pimpin kami sekalian, dan beri juga terang-Mu menyinari jalan terus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.